Imad itu hanya sekedar penelitian, saya sih paham lah, silakan aja orang mau meneliti, orang mau apa. Tapi yang saya tidak suka itu bagaimana ini sudah mengarah kepada kebencian pada etnis tertentu. Ya, jadi sudah dibumbui dengan provokasi-provokasi dari panggung ke panggung, dari beberapa konten-konten youtuber yang terus mengadu domba dan mengaduk-aduk emosi warga masyarakat dan mengadu domba orang supaya seakan-akan ini Wali Songo bermusuhan dengan habaib gitu. Jadi seakan-akan yang satu sisi mengklaim sebagai Wali Songo, dan saya tidak tahu mereka Wali Songo keturunan siapa, apakah nasab mereka itu valid, apakah mereka berhak atau sah mengaku dirinya Wali Songo. Dan saya kira kiai-kiai sepuh, pesantren-pesantren panutan yang saya lihat itu nggak ada yang ribet masalah ini. Yang kalau mau klaim Wali Songo, mereka saya kira jauh lebih berhak daripada orang-orang yang hari ini hanya mengajak ribut, gaduh. Itu yang kita harapkan tidak diteruskan gitu. Ya, tapi kalau soal kajian Kiai Imad bagaimana Anda tanggapannya, Gus? Bahwa ini maksudnya dihentikan kajiannya atau dihentikan tentang caci makinya, Gus, di sosmed? Caci makinya. Jadi kalau orang mau meneliti nggak boleh, tidak bisa dilarang. Itu kan hak semua orang ya. Orang mau meneliti Gus Dur, orang mau meneliti Gajah Mada, apapun. Tapi penelitian itu harus objektif, harus fair ya. Kalau saya ini misalnya meneliti Gus Dur, dalam statementnya mengatakan saya ini bertemu Bung Karno pada Gajah Mada. Itu kan sesuatu yang kita bingung. Gajah Mada itu lahir di mana, Soekarno lahir di mana, Gus Dur lahir di mana. Tapi kan kemudian ada orang meneliti misalnya, oh ternyata tidak diketemukan misalnya. Oh ternyata Soekarno dari Bali, Gus Dur dari Jombang dan tidak ketemu. Kan tidak boleh kemudian mengatakan Gus Dur pembohong, nasabnya batal. Kayaknya cukup, oh saya belum menemukan gitu kan. Jadi tidak harus dibumbui dengan opini-opini rasis. Itu yang saya tidak mau. Ya, masalah rasis itu ya, bagaimana sih sebetulnya pandangan Anda terhadap pandangan yang berkembang bahwa Kiai Imad kajiannya adalah tentang nasab Bali. Apakah ini menurut Anda ada ketidaksinkronan atau seperti apa, Gus? Atau terburu-buru memberikan sebuah kesimpulan? Ini kalau soal kajian itu kan ada standar-standarnya ya. Jadi kajian itu menggunakan metode apa, terus bagaimana teorinya, itu saya kira kan dibahasnya di kampus ya, bukan di panggung-panggung gitu loh ya. Kita ini yang sekarang melihat ini kajian ilmiah kok dikelilingkan kayak bakul jamu ke kampung-kampung, dari panggung ke panggung, dengan kebencian, dengan antek. Itu yang kita nggak ngerti gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau dia itu memang merupakan penelitian ya tinggal disebutkan aja ini metodenya apa ini Ripley research, apa ini Grandit theory, atau ini apa yang dia mau dengan teori yang dia inginkan, kemudian diajukan fakta-faktanya. Tidak perlu dibumbui opini-opini tentang apa itu antek penjajah lah, antek itu yang kita nggak suka ya. Ini karena terus di genosida semua Bani Alawi itu antek penjajah, semuanya budak, semua kiai yang sepakat itu budak Yaman. Apa bahasanya sarkas gitu loh. Sebenarnya kalau dia cuma mau meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa penelitian saya itu tidak ketemu, tidak nyambung, ya silakan aja, itu kan menurut Anda. Nggak ada masalah itu. Toh yang lain juga, berpendapat lain juga jangan dilarang. Artinya kita kan tidak bisa memaksakan. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan ya, mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita, kolega saya misalnya dari Mesir, dari Maroko, dari Bahrain, dari Irak. Nggak ada orang yang ribet nasab Bani Alawi, ini nggak ada gitu. Jadi ini hanya kasus ini betul-betul lokal di Indonesia. Dan penelitian Pak Imad itu ya hanya Pak Imad saja. Artinya dia silakan aja mau berpendapat begitu. Tapi saya bilang jangan bawa-bawa nama NU.
NU tidak terlibat dengan polemik ini. Ini murni polemik Pak Imad. Kalau Pak Imad mau geger sama RA apa, jangan bawa-bawa nama NU. Ya, NU tidak dalam posisi terlibat dalam polemik ini. Baik, Gus Farur, ini kan sebetulnya kan apa kajian tentang nasab itu ya menjadi sebuah polemik ini karena persoalan nasab habaib atau habaib itu kan persoalan di NU sebetulnya. Nah, bagaimana sih apa dalam hal ini PBNU terutama Anda sebagai ketuanya antara kedua kubu ini berdialog nih? Atau seperti apa nih solusinya, Gus? Jadi gini, kalau NU ya, kami yang saya tahu di PBNU itu ada 9 habaib dalam pengurus NU. Dan kami pada posisi yang baik-baik saja. Kemarin Habib Umar datang, ya datang ke Rois Am. Artinya kami sebetulnya tidak ingin terlibat dalam polemik yang sekarang sedang dibahas antara itu pribadi Pak Imad dengan pribadi siapa, apa Habib Bahar misalnya, saya tidak tahu. Tetapi ini kami tidak ingin NU terseret-seret. Bahwa Pak Imad tidak berhak dirinya mewakili atau mengatasnamakan NU. Karena PBNU tidak dalam posisi ikut dalam konflik itu. Itu yang ingin saya katakan. Jangan bawa-bawa nama NU untuk berkonflik. Ya, kalau Anda mau meneliti silakan, penelitian itu Saudara Imaduddin. Dan itu juga termasuk yang saya kritik. Kenapa dia pakai situsnya RMI Banten, NU Banten. Itu juga tidak perlu. Ya, itu sudah saya katakan. Saya ketua PBNU bidang keagamaan yang membawai 6 lembaga, salah satunya RMI. Saya sudah menegur ketua RMI pusat agar jangan pakai situs RMI untuk berpolemik. Silakan Saudara Imad mau berpolemik dengan pesantrennya, dengan grupnya, apanya, webnya, tapi jangan bawa-bawa NU ke ranah konflik ya. Saya tidak mau NU ini dibawa-bawa ke konflik yang tidak produktif. Ya, Gus, kan sebetulnya ini masalah kajian yang mencerdaskan itu kan ya, tentang kajian sebuah kitab itu kan ya. Ini bagaimana nih? Kan positifnya kan mengkaji turos-turos dan lain sebagainya itu, Gus. Ya, kajian itu boleh, Pak, tapi yang tidak boleh itu kan dijual-jual di kampung-kampung, kemudian dibumbui dengan berbagai macam bahasa-bahasa yang sangat-sangat tidak pantas ya. Kemudian menggeneralisir semua orang menjadi jelek itu loh. Saya melihat banyak sebetulnya habaib yang jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha yang bekerja baik-baik. Tapi kan yang dikesankan itu yang dawir, yang merkosa, itu kan sudah nggak benar gitu loh. Nggak ada kaitannya dengan nasab gitu loh. Memalsu makam, emang siapa apa semua habib? Tunjuk aja siapa yang malsu, ya itu urus. Siapa yang merkosa itu tangkap. Jangan kemudian semua habib itu seakan-akan semua habib itu pemerkosa, semuanya pemalsu makam, semuanya anti penjajah. Ini apa? Mereka itu warga negara Indonesia. Mereka sudah jadi WNI, sudah hidup bersama kita. Kata-kata pribumi, non-pribumi itu adalah kata pemecah belah. Ya, dulu orang etnis Cina itu sudah tidak boleh disebut non-pri. Hari ini kenapa kita mau ngomong habib sebagai imigran Yaman, budak Yaman? Apa-apaan itu, bahasa apa itu? Ya, saya pikir netizen pada Suara TV juga sepakat bahwa tidak boleh berbicara sara, kemudian mendiskreditkan, memecah belah bangsa. Tetapi mungkin kalau mengenai kajian kitab tentang nasab, ini kan masih boleh, Gus ya? Boleh. Masih diakomodir itu ya? Masih diakomodir. Iya, jadi kajian itu diuji di kampus, diuji di forum ilmu ya, dengan adab. Silahkan ya, dan ujung-ujungnya ya harus objektif. Oke, ini ketemu, ini tidak ketemu, nggak usah ditambahi dengan ante ini, ante itu, apa-apaan itu kan sudah tidak objektif. Kalau soal nasab Syekh Abdul Qadir pun juga dipermasalahkan. Dulu sebelum orang mempermasalahkan Bani Alawi, nasab Syekh Abdul Qadir itu sudah dipermasalahkan. Tapi kan nggak ada geger Syekh Abdul Qadir. Ya sudah, yang setuju ya setuju, yang nggak setuju ya nggak setuju. Selesai, sebetulnya sederhana. Anda tidak percaya nasab Bani Alawi, ya sudah, nggak masalah. Saya juga nggak maksa. Itu juga bukan rukun Islam. Tapi yang saya lihat eksesnya apa? Pak Imad ini pidatonya di mana-mana itu haram cium Habib, haram apa-apaan itu, gitu loh. Itu yang
sudah bukan ilmiah. Kalau cuma dia ilmiah itu ditulis, diajukan buktinya, oh itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang kita tidak setuju itu ketika ini jadikan alat propaganda untuk membenci kelompok tertentu. Coba Anda lihat, Anda jujur sama saya satu grup. Lihat, gimana orang di grup itu. Semua Bani Alawi itu sudah menjadi sasaran genosida opini. Saya bilang ini sudah genosida. Semuanya itu antek penjajah, antek apa, antek ini. Saya melihat ini sudah, bayangkan orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah mati, masih dimaki-maki semua. Padahal kita ini kalau mau jujur, apa sih amal kita ini, apa sih kehebatan kita ini kok sedemikian gagah berani mencaci maki orang. Itu yang saya nggak mau. Kan saya katakan, Imam Ghazali itu mengatakan, kalau Anda tidak pernah mencaci setan, kurang jahat gimana setan? Atau Fir'aun, sang pembunuh. Anda seumur hidup tidak pernah mencaci Fir'aun, Tuhan tidak akan bertanya. Tidak ada perintah mencaci setan, tidak ada perintah mencaci Fir'aun. Anda tidak berdosa kalau Anda tidak mencaci maki Fir'aun. Tapi kalau Anda mencaci orang yang mungkin dia benar di depan Allah, Anda akan menghadapi pengadilannya. Maka saya ingin mengatakan, hentikan caci makinya. Kalau Anda itu di bahasan ilmiah, silakan ajukan argumentasinya dan tidak perlu dibuat alat propaganda. Ya, silakan Anda tunjukkan bukunya, Anda tunjuk kitabnya. Oh, itu tidak ada masalah. Saya tidak menolak orang berpikir, itu hak semua orang. Anda kalau cuma mau berpikir bahwa penelitian saya adalah begini, Gus Dur bukan cucunya Gajah Mada, Gus Dur bukan cucunya Joko Tingkir, saya nggak marah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bilang Gus Dur pembohong, itu soal lain, ya. Itu aja. Oke, baik Gus. Pandangan dari tubuh NU sendiri, di warga NU kan Habib adalah juriah Nabi itu. Dari PBNU sendiri memandang Habib itu seperti apa ini Gus? Ya, kita meyakini bahwa Habib itu memang bernasab bersambung pada Rasulullah, dan itu ketum sudah memberikan statement terbuka. Dan dulu Gus Dur juga sudah, hari ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, dan Gus Dur juga sudah pernah memberikan statement terbuka. Hari ini Ketua Umum PBNU sudah mengatakan, nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya kitab, itu kan bahasa yang sudah ngepok gitu kan. Jadi kalau kita percaya, nggak ada masalah gitu loh. Makanya kalau Pak Imad tidak percaya, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Ya, itu pendapat Saudara Imaduddin, silahkan. Dia boleh, ya, dia boleh berpendapat, tapi dia tidak boleh membawa institusi NU untuk berkelahi. Ya, satu lagi bahwa ada statement Anda bahwa nasab Habaib itu sudah terkonfirmasi atau sudah masyhur atau surah istifadoh. Ini maksudnya bagaimana ini Gus? Jadi gini Pak, nasab ini tidak datang tiba-tiba hari ini. Seperti yang hari ini ada orang ngaku keturunan Wali Songo melalui jalur Musa Al-Kadhimi. 12 abad saya tidak pernah mendengar, hari ini ada yang baru ngaku. Ini baru aneh. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri. Itu melalui Azman Khan Bahalawi. Itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah bertanya langsung pada tokoh-tokoh internasional, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Jadi Bani Alawi ini tidak hanya di Indonesia. Bani Alawi itu bukan hanya soal Habib Rizik atau Habib Bahar. Bani Alawi ini ada di Mesir, ada di Yordan, ada di Turki, ada di Bahrain, bahkan ada di Pulau Komoro, di Afrika sana. Saya pernah ketemu muftinya itu namanya Jamalul Lail, Bani Alawi juga. Itu yang kemarin saya ketemu di Bahrain, itu salah satu muftinya juga bangsa Jamalul Lail, dari Bani Alawi juga. Jadi Bani Alawi ini nasab yang sudah dikenal seluruh dunia. Anak saya ada di Mesir, di sana ada Baitul Ashraf. Dicek di Mesir, ya sudah mereka mengakui Bani Alawi ini, gitu loh Pak. Jadi bukan ngarang, jadi tidak harus kitab sezaman. Itu kan teorinya Pak Imad. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Anda percaya boleh, Anda tidak percaya boleh. Tidak semua ada di kitab gitu loh. Karena tidak ada kitab sensus penduduk internasional.
Apa yang Pak Imad sebut sebagai kitab sejarah mubarakah misalnya, itu hanya kitab kecil yang mencatat sebagian nama. Contohnya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ada di kitabnya si Imad sejarah mubarakah itu. Dan banyak nasab yang tidak disebut di situ. Jadi jangan bayangkan kitab zaman dahulu itu merupakan kitab sensus penduduk. Ya, ada dicatat, ada tidak. Tapi nasab itu pada prinsipnya itu dihafal. Turun-temurun. Ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasul itu dalam hadis Bukhari disebutkan Rasul menerima tamu wafdu Banil Qais. Itu datang dari Bahrain, datang ke Madinah. Nabi ditanya pada mereka, Manil kaum, Anda siapa? Mereka mengatakan Robi'ah, kami keturunan klan Robi'ah. Klan Robi'ah itu orang yang hidup 500 tahun sebelum Nabi. Itu bertemu di cucu kakek Nabi Adnan. Tapi Nabi tidak menanyakan siapa bapakmu, siapa nenekmu, siapa kampungmu. Nabi langsung menyebut dia dengan marhaban bil qaum ghair hazaya wala nadimin. Oh, selamat datang saudara. Jadi apa yang sudah dikenal orang itu disebut syura wal istifadah. Dan ini ada dalilnya. Sahih Bukhari, Rasulullah menerima wafdu Banil Qais yang datang dari Bahrain, mengaku cucu dari klan Robi'ah. Robi'ah itu 500 tahun sebelum Rasulullah. Dan itu Nabi terima. Tidak perlu catatan, tidak perlu buku, tidak perlu tanya. Karena apa? Mereka sudah terkenal. Begitu juga nasab Bani Alawi ini, saya sudah cek ke Turki. Saya sudah telepon Syed Fadil misalnya. Syed Fadil, bagaimana tentang nasab ini? Syed Fadil mengatakan, oh itu nasab itu benar. Ada catatan kami di Turki. Saya tanya Profesor Abdurrahim di Maroko, apakah Anda dengar bahwa nasab ini dipersentakan? Siapa? Saya bilang di Indonesia ada bilang, tidak, kami mengaku itu nasab Bani Alawi. Saya udah bertanya banyak orang di dunia ini. Jadi dunia ini kita tidak sendiri, Bang. Dunia ini penuh jutaan manusia. Kalau ini satu kebohongan, tidak mungkin kebohongan ditutup oleh orang seluruh dunia dan hanya satu orang Indonesia yang tahu. Itu logika yang tidak masuk. 1000 tahun, tidak ada satu judul pun kitab yang menyatakan kesalahan nasab Bani Alawi. Tetapi saya bisa sebutkan 50 judul sekaligus kitab yang menyebut nasab Bani Alawi. Apakah kemudian semua orang ini bohong dan hanya Syekh Imad yang benar? Bagaimana saya percaya? Ini menarik ini Gus ya. Ya. Baik Gus. Jadi sebetulnya yang Anda persoalkan di dalam rilis itu tidak menolak kajian Kiai Imad, tetapi ekses ekses saranya. Betul, begitu ya? Dan itu saya lihat di beberapa potongan video Pak Imad sendiri yang melakukan itu. Mulai hari ini haram cium tangan Habib. Saya lihat potongan videonya itu. Ini apa-apaan? Karya ilmiah itu Anda tulis, Anda ujikan ke kampus, Anda panggil profesor ahli sejarah, Anda panggil itu simposium internasional. Bukan di kampung-kampung orang yang tidak berpikir itu. Pengajian-pengajian itu Pak Imad pidato kemana-mana. Wah, saya tidak bisa ngomong seperti apa itu. Karya ilmiah itu tidak dibawa ke kampung-kampung begitu. Dibawa ke kampus, diujikan ke forum. Nasab ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Ada nakobah. Di Saudi ada nakobah, di Irak ada nakobah, di Mesir ada nakobah. Ada pencatat nasab. Dan ini ada di hampir semua negara Timur Tengah. Ayo kita undang mereka untuk menguji temuan dia itu benar apa enggak. Bukan dengan orang kampung-kampung yang nggak ngerti apa-apa itu. Itu Pak ya. Oke, ini menarik ini Gus. Jadi mungkin PBNU ini menarik menginisiasi bagaimana pertemuan antara Kiai Imad kemudian dengan nakobah-nakobah internasional itu kan ya, digelar oleh PBNU. Ini menarik. Kira-kira kapan ini? Oh tidak, PBNU sudah saya katakan PBNU tidak akan terlibat ini karena kami di pihak yang membenarkan. Kalau Pak Imad itu mau membuktikan bahwa tesis dia itu benar, saya katakan, maka dia harus mengujikan pada ahli. Paham? Dia bisa mengundang para pakar-pakar nasab internasional. Misalnya, Pak Imad itu berpedoman pada kitab Syajaratul Mubarakah. Oke, Syajaratul Mubarakah itu kan ditahqiq oleh orang Iran. Orang Iran itu datangkan karena dia mengakui nasab Bani Alawi, gitu loh. Jangan cuma diambil kitabnya tapi pentahqiqnya Anda buang. Itu kan paradoks.
Satu sisi saya lihat mengambil satu kitab Al-Ifadah misalnya, tapi dia tidak baca semua. Dia pilih apa yang sesuai dengan pendapat dia itu. Ini yang menurut saya tidak fair. Kalau NU jangan diajak berkelahi soal nasab, karena kami tidak pada posisi seperti dia. Bahwa NU tidak mewakilkan pendapat ini pada Bapak Imam. Itu adalah murni pendapat dia, bukan pendapat PBNU.